Halo kaum intelektual sekalian, wow gila. Jadi guys, baru-baru ini Raymond Chin, yaitu konten kreator financial education, dia mengatakan presiden yang paling cocok di Indonesia itu adalah Pak Ahok. Dan alasannya karena menurut penelitian, Pak Ahok adalah Lee Kuan Yew-nya Indonesia, yaitu pendiri Singapura. Jadi pendiri Singapura itu disejajarkan dengan Pak Ahok. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Ahok sudah sepantaran atau sejajar dengan pendiri Singapura? Kalau Pak Ahok itu jadi presiden di Indonesia, apakah kita jadi negara maju? Jadi kalau saya perhatikan di kolom komentar ya, atau di podcast-podcast atau di video-video yang ada di Konoha, kalau saya perhatikan itu ya biasanya ada yang pro dan kontra. Ada yang mengatakan kalau Pak Ahok itu jadi presiden kita jadi negara maju. Ya kalau Pak Ahok itu jadi presiden maka kita akan seperti Singapura karena Pak Ahok itu setara dengan pendiri Singapura dan lain sebagainya. Kemudian ya para pembenci Ahok juga banyak kok yang mengatakan, oh Ahok itu nggak boleh jadi presiden. Kenapa? Karena mulutnya berbahaya. Kata tokoh yang sangat disegani di Konoha. Tokoh yang punya banyak follower. Sebut saja namanya Mr. Chaplin. Mr. Chaplin mengatakan, Ahok itu nggak bisa presiden. Ya, menurut dugaannya. Ya. Kenapa? Karena mulutnya terlalu berbahaya. Itu menurut dugaannya guys ya. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Ahok itu bisa jadi presiden? Apakah minoritas di Konoha bisa jadi presiden? Apakah double minoritas? Pak Ahok sudah China, Cindo gitu. Kemudian dia beragama Kristen, apakah cocok jadi presiden? Apakah ada yang milih gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya ada semacam harapan terhadap Pak Ahok ya. Terutama umat Kristiani maupun umat Muslim juga ada kok yang mendukung Pak Ahok. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah pernyataan daripada Pak Raymond Chin ini? Apakah ini valid atau tidak? Apakah karena mereka sama-sama Cindo sehingga Pak Raymond Chin ini mendukung Pak Ahok? Tapi sebenarnya Raymond Chin ini Muslim dari lahir gitu. Jadi dia nggak kelihatan Muslim guys. Raymond Chin tuh nggak kelihatan Muslim. Saya juga dulu nggak nyangka bahwa dia itu Muslim. Nah, kemudian selain itu, kalau suatu saat Pak Ahok itu jadi presiden, apakah akan didemo berjilid-jilid? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya ya. Kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang, keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah menurut keyakinan saya, kalau Pak Ahok jadi presiden di Konoha itu, Konoha tidak akan bisa jadi negara maju. Bahkan sampai kiamat pun, 1000 kali ganti presiden sekalipun, kita tidak akan bisa jadi negara maju. Kalau, ada kalaunya ya, kalau masyarakatnya itu masih SDM rendah, masih mabok agama, masih bawa-bawa agama dalam pemilu, masih bawa-bawa agama dalam kampanye, masih bawa-bawa agama ke ranah kinerja pemerintah, masih mengkafir-kafirkan Ahok dan sebagainya, nggak bisa, nggak bakalan bisa. Jadi kalau saya perhatikan itu di Konoha ada banyak banget orang yang pengen pemimpin itu sama seperti dewa gitu, seperti Tuhan gitu ya. Bim salah bim, abrakadabra langsung boom. Konoha jadi negara maju. Ada banyak yang berpikir seperti itu. Berpikir instan. Padahal pada faktanya ada satu fakta pahit yang jarang kita sadari. Dan kalau saya bongkar ini saya akan cakar-cakar gitu. Karena ini nggak enak gitu. Tapi jujur, apa itu? Kalau Pak Ahok itu jadi presiden, secerdas apapun dia jadi presiden atau presiden seumur hidup, kalau masyarakatnya seperti sekarang ini nggak bakal bisa jadi negara maju. Nggak bisa. Kenapa? Karena untuk jadi negara maju itu ada banyak indikasi. Ya, pemimpin boleh ya mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, boleh. Tapi ada syaratnya. Sistem pemerintahannya bukan sistem pemerintahan sekarang ini. Bukan saya ngajak yang untuk mengganti sistem pemerintahannya.
Tapi sistem pemerintahan Singapura itu berbeda dengan sistem pemerintahan kita. Sistem pemerintahan Singapura itu sekuler. Guys, sekuler coy. Sementara di Konoha sekuler itu dianggap PKI. Jangankan bercerita jadi negara sekuler. Pengertian daripada sekularisme juga banyak kok warga Konoha nggak tahu. Apa itu sekularisme? Apa definisi sekularisme? Sekularisme itu artinya memisahkan antara urusan agama dengan negara. Nah, kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak yang ngomong, nggak usah. Ya kalau gitu mah nggak usah jadi sekuler. Nah, makanya saya katakan kalau kita jadi negara maju itu ada harga yang harus dibayar. Jadi tiap hari kita ngeluh-ngeluh gitu ya. Kapan kita jadi negara maju? Nanti kalau Pak KDM presiden kita jadi negara maju. Kalau Pak Ahok presiden kita jadi negara maju. No. Tidak semudah itu Ferguson. Lalu bagaimana dengan China? China konstitusinya itu berbeda dengan Konoha. China itu bisa presiden seumur hidup. Kenapa presiden itu bisa seumur hidup? Apa alasannya? Ya karena kinerjanya bagus. Pola pikir orang China itu kan beda. Kalau Konoha kan enggak. Misalnya nih ya, cuma 5 tahun doang. Kan enggak kerasa ya. Makanya kurikulum di Konoha itu kan gonta-ganti ya. Karena Pak pemimpinnya gonta-ganti. Ya, kurikulum merdeka, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum macam-macam ya. Kenapa? Karena ganti presiden, ganti kurikulum. Ya, guru-guru juga kan pusing ya. Gimana pendidikan kita berkualitas, coba cuma gonta-ganti terus ya. Itu yang jadi permasalahan. Apakah saya benci demokrasi? Enggak. Tapi ya, kalau sebuah negara ingin menjadi negara maju, maka kalau negara tersebut masih belum berkesadaran, belum mapan, jangan coba-coba negara demokrasi. Karena demokrasi itu mempertahankan kematangan atau kemapanan. Negara demokrasi cocoknya negara-negara maju. Ya seperti negara-negara Skandinavia gitu. Apakah negara kita cocok jadi negara demokrasi? Enggak. Kita itu cocoknya dipimpin oleh seorang pemimpin bertangan besi. Ya, Iron Hand, seperti yang dikatakan oleh Raymond Chin ini. Raymond Chin mengatakan, kita harus memilih pemimpin yang Iron Hand gitu. Kenapa? Karena kalau ada yang nggak bisa kerja ya langsung ditendang gitu. Itu namanya Iron Hand, bertangan besi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Ahok ini bisa seperti itu? Kalau seperti kan bisa banget. Pak Ahok ini tegas banget, nggak neko-neko sama korupsi. Jadi kalau misalnya nih kita nggak korupsi, ya katakanlah Pak Ahok jadi presiden ya kita rubah misalnya konstitusi misalnya, bukan berarti saya nyuruh ya. Ya jadi bisa presiden seumur hidup asal ada syaratnya, bisa bikin negara maju gitu. Kalau nggak maju nggak usah, ganti aja gitu. Kalau itu alasannya, oke. Ya kita mirip seperti China aja, kita tiru seperti China misalnya. Nah, kalau kita tiru seperti China, lalu dia otoriter misalnya, apakah dikafir-kafirkan? Boro-boro ya, yang ada demo kan. Ahok itu jolim, dicari-cari kesalahannya. Sedangkan Pak Prabowo aja yang muslim masih tetap dicari-cari kesalahannya kan. Apalagi Pak Ahok. Kalau misalnya mengatakan, kok lu bawa agama? Ya, kita memilih pemimpin kan berdasarkan agama. Ya kan? Jangan ini dong ya, jangan kura-kura dalam perahu. Ya, pura-pura tidak tahu. Banyak warga Konoha memilih pemimpin itu berdasarkan agama. Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Ya. Kalaupun Ahok itu dicalonkan presiden, siapa yang milih coba? Nggak ada yang milih. Kenapa? Karena masyarakat itu yang nggak pengen pemimpin yang seperti Ahok. Ya pengen pemimpin seperti Ahok, tapi mualaf dulu deh gitu. Ya, jadi ada penghalangnya, temboknya. Mualaf dulu deh gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita sedikit-sedikit agama gitu. Makanya saya sering bahas agama itu karena agama mempengaruhi pola pikir kita. Dalam memilih pemimpin juga kita punya dalil gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Bagaimana dengan wakil? Ya wakil bisa aja, tapi akan tetap dicari-cari kesalahannya gitu. Ya, buktinya apa? Buktinya waktu Pak Ahok jadi gubernur kan dicari-cari tuh kesalahannya. Bahkan ya dipancing-pancing supaya apa? Supaya blunder. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kebencian mereka terhadap yang beda agama, ya nggak semuanya tapi di sekelumnya. Ya, it's all about kebencian. Ya. Mereka nggak mau pemimpin mereka itu yang beda agama dengan mereka.
Terus terang aja ada banyak kok seperti itu. Tapi kan kalau kita berpikir-pikir ya, misalnya nih ada nih pemimpin mualaf misalnya, dia pura-pura mualaf misalnya, nyamar misalnya. Apa susahnya sih mengucapkan 2 kalimat syahadat ya kan? Nyamar misalnya. Apakah ini sebenarnya aturan yang baku atau tidak? Kalau misalnya pura-pura mualaf gitu ya, tapi saya nggak nyuruh ya, tapi dia membela kebenaran misalnya. Apakah ini dibetulkan dalam agama tertentu? Ya, tapi gini guys, ya kan di Konoha itu kan mudah banget ya ditakut-takut dengan agama. Jadi kalau misalnya nih ya katakanlah ya misalnya ada pemimpin yang beda agama dengan kita, lalu ditakut-takuti dengan kalimat, kalau kamu milih pemimpin ini nanti kamu masuk neraka. Apakah warga Konoha percaya? Itu banyak banget. Makanya saya katakan ya, kalau Pak Ahok jadi presiden, diubah konstitusi ya, kemudian masyarakatnya masih berpikirnya itu dikit-dikit agama, nggak bisa juga. Harus total gitu ya. Apalagi yang diubah? Yang diubah itu kita jadi negara sekuler gitu. Lah, kok jadi negara sekuler? Ya untuk menghindari ya masyarakat kita itu memilih pemimpin berdasarkan seagama, memisahkan gitu. Jadi kalau kita jadi negara sekuler, kampanye nggak boleh bawa-bawa agama. Ya kalau ada yang mengatakan, kalau lu milih Ahok, lu kafir ya, lu nggak disolatin ya, lu masuk neraka, itu bisa dipenjara. Kalau negara sekuler. Tapi kan kita tidak menerima, mau mengambil jalan itu kan. Kenapa? Karena itu jalan paling susah, ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau kita jadi negara maju itu ada harga yang harus dibayar. Kita tidak bisa mengharapkan satu orang memajukan negara kita, nggak bisa, nggak kuat. Ya. China itu maju karena apa? Karena masyarakatnya dengan pemerintahnya nyambung gitu, sinkron gitu. Seperti di Singapura misalnya, ya, masyarakatnya itu mau diarahkan gitu. Ya, Singapura itu maju karena dipengaruhi oleh orang-orang China juga kan. Coba kalau nggak ada orang China di sana, apakah maju? Enggak juga. Ya, kemudian apalagi yang kurang? Kalau misalnya nih, ya pejabat di Konoha itu misalnya setuju atau sepakat kita negara sekuler, mereka tidak boleh bawa-bawa agama ke ruang publik, nggak boleh. Semua yang berbau agama itu diprivasi gitu. Ya kalau lu mau ibadah, ibadah sono di rumah gitu. Jangan mengganggu orang lain gitu. Toa nggak bisa berisik. Kenapa? Karena itu diduga mengganggu orang lain. Kalau kita jadi negara sekuler, ya toa-toa yang ada di luar masjid itu disita semua gitu. Lah, kok bisa gitu? Ya kan negara sekuler. Apakah negara sekuler itu membenci agama? Enggak. Negara sekuler itu menganggap bahwa agama itu adalah keyakinan. Apa sih definisi daripada keyakinan? Keyakinan itu artinya kita menganggap sesuatu hal itu benar, walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara empiris. Itulah keyakinan. Jadi kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Kalau keyakinan kita itu sebatas keyakinan, belum tentu benar gitu. Tapi warga Konoha jarang kok ya memikirkan sejauh ini. Karena di pikiran mereka itu ya pilihlah pemimpin yang seiman gitu ya. Apalagi yang dibutuhkan kalau kita jadi negara sekuler. Permasalahannya kan bukan apa aja gitu, tapi kita mau nggak bayar harganya, itu yang jadi permasalahan. Kalau kita nggak mau bayar harganya ya percuma, sama aja gitu. Kemudian kalau negara sekuler itu ya nggak boleh ada pendidikan agama lagi gitu di sekolah gitu, dihilangkan semuanya. Kemudian yang menggunakan simbol-simbol agama penutup kepala gitu ya nggak boleh. Ya misalnya ke minimarket nggak boleh bawa label agama gitu ya, nggak boleh. Ya kemudian apalagi ada banyak ya kalau kita jadi negara sekuler. Cuman sekuler itu sering disalahartikan benci agama, enggak. Sekuler mengatakan kita netral ke semua agama, nggak boleh ada privilege gitu. Bukan membenci agama ya, itu dua hal yang berbeda. Boleh melakukan ibadah, tapi jangan mengganggu orang lain. Itu privasi lu gitu. Jangan memaksakan keyakinan lu terhadap orang lain gitu. Kemudian kalau kita jadi negara sekuler itu, para karyawan itu nggak boleh minta istirahat sebentar untuk melakukan ritual ibadah. Itu hukum dari negara sekuler. Kalau misalnya mengatakan, lah, kok gitu? Ini kan nggak boleh kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu. Ya udah, kita nggak usah jadi negara sekuler, tapi kita harus pasrah gitu ya.
harus menerima konsekuensinya. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini ada konsekuensinya gitu. Kalau kita hanya fokus pada akhirat ya, walaupun akhirat itu keyakinan ya, menurut data, definisi daripada keyakinan itu kepercayaan atau kita menganggap suatu hal itu benar tanpa bukti ilmiah dan empiris. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita percaya bahwa neraka itu ada atau surga itu ada, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa juga. Kok lu sedikit-sedikit bawa karena ilmiah? Yang bawa agama itu karena ilmiah itu bukan saya, pemuka agama. Pemuka agama di Konoha kan sering bawa ilmiah juga kan. Ya, jadi saya meluruskan gitu. Ya, jadi nggak bisa guys, kita hanya berpatokan pada satu orang untuk memajukan negara kita, nggak bisa. Kemajuan bangsa kita itu dimajukan oleh mayoritas masyarakat Konoha. Kalau minoritasnya itu pengen maju, tapi mayoritasnya enggak, itu enggak berantakan. Saya rasa ya, warga Konoha itu rata-rata pengen kita jadi negara maju, tapi permasalahannya, kita tidak mau bayar harganya. Ada harga yang harus dibayar untuk jadi negara maju. Ya seperti yang tadi saya katakan itu, jadi negara sekuler. Kita seperti Singapura gitu, seperti China. Jangan bawa agama ke ranah publik. Lah, apa hubungannya agama itu mempengaruhi suatu bangsa atau mempengaruhi kemajuan? Sangat. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Banyak banget. Kenapa di Konoha itu jarang astronot? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungan dengan agama? Yes. Karena di agama tertentu di Konoha itu, bumi itu dikatakan datar. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa di langit itu ada Allah gitu. Gak semuanya tapi ya, di Selomronnya. Nggak semua warga Konoha seperti itu ya. Saya tidak menjalani semuanya ya. Nah, ketika mereka berpikir bahwa di langit itu ada Allah, kemudian mereka bawa bumi itu datar, ya mereka itu tidak akan bisa jadi ini dong, jadi astronot. Itu mempengaruhi. Kalau saya mengatakan bumi kan bulat bukan datar ya, bulat hampir sempurna gitu ya. Ya saya tahu ya, saya tahu maksudnya. Ya di dalam kitab suci itu nggak ada dikatakan datar, tapi menghampar. Menghampar itu, ya ujung ke ujung itu, ya nggak ketemu gitu menghampar. Menghampar itu kan datar ya. Kalau ujung ke ujung ketemu bukan menghampar namanya. Itu bulat ya. Bumi itu hampir sempurna ya, tanpa kita sadari ya, bulatnya gitu ya. Kemudian apa ini mempengaruhi daripada kemajuan? Sangat. Sehingga tidak akan ada orang yang jadi astronot di Konoha. Nah, itu ada korelasinya guys. Gimana kita jadi astronot kalau kita menganggap bumi itu datar? Di langit itu ada Tuhan gitu. Gimana coba? Mereka akan berpikir kalau kita pergi ke luar angkasa, ya seperti bertemu dengan Tuhan gitu. Apakah ini ada hubungan dengan religion? Sangat. Sangat-sangat dipengaruhi. Kemudian selain itu, apalagi ada banyak ya. Kalau warga Konoha mengatakan, oh nggak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat gitu ya. Lalu kita fokus belajar tentang akhirat gitu. Kita ketinggalan sains. Kalau kita belajar religion itu kan kita bisa ketinggalan pelajaran sains kan. Sehingga pemuka-pemuka agama di Konoha itu nggak ngerti sains ya. Tapi mereka ngomongin sains. Ada banyak tuh ya pemuka-pemuka agama di Konoha yang ngomongin sains, tapi mereka nggak ngerti sains gitu. Jadi mereka ngomongin sains itu untuk propaganda gitu ya, memperkeren agama mereka, bukan bicara tentang sains yang sebenarnya. Ya, kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Bagaimana pendapat Anda? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi menurut keyakinan saya,
Ahok itu kalau presiden di Konoha, kita juga tidak akan bisa jadi negara maju kok, nggak jaminan. Kenapa? Karena nggak ada satupun negara maju di dunia ini bisa jadi negara maju sekarang ini ya, bukan dulu ya. Kalau mabuk agama, sedikit-sedikit bawa agama, dan tidak sekuler. Rata-rata negara maju itu adalah sekularisme. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.